Pugasari, kelas 11 1 dari SMAN 3 Mataram akan menjelaskan materi fisika tentang alat optik, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Dan saya juga akan membahas sedikit tentang coronavirus yang sedang terjadi di seluruh negara ini. Jadi, stay tune ya, tetap disimak dengan baik karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Apa perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron? Mikroskop cahaya tidak perlu sumber listrik untuk beroperasi, tetapi ia memerlukan cahaya untuk menghasilkan gambar. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Mikroskop mempunyai kaki yang berat dan kokoh dengan tujuan agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop bisa berbentuk lensa tunggal, monokuler, atau ganda, binokuler. Pada ujung bawah mikroskop terdapat tempat dudukan lensa objektif yang bisa dipasangi 3 lensa atau lebih. Di bawah tabung mikroskop terdapat meja mikroskop yang merupakan tempat preparat. Sistem lensa yang ketiga adalah kondensor. Kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa-lensa mikroskop yang lainnya. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron dapat memiliki perbesaran hingga 500.000 kali. Mikroskop elektron membutuhkan listrik untuk mempercepat elektron. Ini juga membutuhkan sampel untuk ditempatkan di vakum. Jika tidak, elektron dapat menyebar dari molekul udara. Tidak seperti mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron dapat memiliki resolusi dari urutan 0,1 nm. Mikroskop elektron menggunakan magnet untuk membelokkan sinyal elektron dan memperbesar gambar. Di sini, bagaimana cara bekerja mikroskop elektron yang bisa mengamati virus atau bakteri sekecil itu apapun. Berduri. Ini gambar virus corona diperbesar, bentuk corona seperti mahkota. Gambar virus corona atau COVID-19 akan terlihat jika diperbesar dengan mikroskop elektron, namun tak sembarang mikroskop bisa memperlihatkan bentuk virus mematikan yang kini merebak di dunia itu. Penglihatan bentuk dan gambar virus corona harus melalui mikroskop berteknologi dan bercahaya tinggi, yakni mikroskop elektron. Seperti yang dilakukan oleh peneliti di Amerika Serikat, AS membuat penelitian mengenai virus yang menyerang lebih dari 70.000 orang di dunia itu. Ilmuwan National Institute of Health NIH lalu mengungkapkan bentuk virus corona dengan penglihatan alat mikroskop berteknologi tinggi. Faktanya, virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu tak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona sudah menginfeksi 1 juta orang di dunia sampai saat ini. Tapi yang belum banyak kita tahu sebenarnya, gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini, ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau pada saat kita nyentuh benda yang sudah terkena percikannya, dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau sudah begitu, si virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang memiliki 3 bagian utama ini mulai
bekerja. Pertama-tama, paku protein corona akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat ganggang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita, biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tetapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru, sistem imun kita bakal ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona menjadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membuat buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan dan mana lawan. Dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus keadaan ini emang gak berlangsung lama, karena kalau sistem imun tubuh kita kuat, akan menang dari segala taktik virus corona. Tapi, terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini yang sudah tidak bisa menahan bakteri, pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, nafas aja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada pada tahapan yang kritis. Nah, ini dia. Sekarang saya akan memberikan tips pencegahan virus corona, COVID-19. Yang pertama, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Yang kedua, setelah menyentuh benda atau bersalaman dengan orang lain, jangan menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut Anda saat tangan Anda kotor. Yang kedua, jangan keluar jika Anda merasa sakit atau memiliki gejala pilek atau flu. Yang ketiga, terapkan social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Yang keempat, tutupi mulut Anda dengan bagian dalam siku setiap kali bersin atau batuk. Gunakan masker sebagai alat pelindung diri. WHO sarankan orang yang sedang sakit lebih sering gunakan masker. Yang kelima, jika ada gejala batuk, demam, dan sulit bernapas, segera periksa ke dokter. Sesuai arahan Presiden, yakni sementara kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, semua melakukan pekerjaan dari rumah. Selain tips di atas, yuk mulai implementasikan hidup bersih dan sehat. Hal itu bisa dilakukan dengan perbanyak makan buah dan sayur hingga hindari banyak bersentuhan dengan sesama manusia. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Semoga virus corona COVID-19 ini segera berlalu. Astungkara, amin. Share this video. Sekian video ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih.